Maka pada malam hari, pada subuh hari ini kita coba lihat di tafsir daripada surat At-Taubah ayat 103 yang juga ada relevan dengan bulan suci Ramadan, khususnya di akhir-akhir ini. Karena waktu Ustaz Tamrin ada WA, kita bahas, walaupun sudah sering kita bahas tentang zakat dan sebagainya. Nanti kita lihat saja ini dari surat Taubah ini ayat 103 ini untuk ambil zakat ya. Ini pertama kali Nabi ada perintah untuk menjadi ambil zakat, untuk kumpul zakatnya para sahabat-sahabat semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kurang lebih maksudnya khuz min amwalihim, wahai Muhammad, ambillah harta dari mereka. Jadi ambillah harta dari mereka sedekatan, sebagai zakat. Sedekatan ini di sini dikatakan sedekatan sebagai zakat. Jadi ahli tafsir mengatakan ada namanya sedekah wajib, ya, itulah zakat. Kemudian tutakhiruhum, dengan engkau ambil zakat dari mereka, maka itu untuk membersihkan harta mereka. Membersihkan harta maksudnya kadang pekerjaan kita ini, ya kalau namanya dunia ini dunia abu-abu. Susah hari ini kita cari dunia putih bersih betul-betul. Semua serba abu-abu, ya minta maaf. Bukan hanya pedagang di pasar, ya saudara-saudara yang kerja juga di swasta maupun barangkali sebagai abdi negara, kita ini semua bermain di abu-abu, ya. Hampir semua abu-abu. Karena kalau mau ditelusuri susah memang. Di pasar itu kita mau 100% jujur, kayaknya agak sulit juga, ya, memang sulit. Kemudian kita sebagai abdi negara kayaknya begitu juga, ya. Karena kalau kita tarik betul-betul, kita mau tarik, tidak usah bilang teknisnya yang kita di kantor atau di perusahaan, ya sumber gaji kita juga masih abu-abu, kan begitu kira-kira, ya. Nah, karena semua berang, karena pasti gaji kita ya semua dari pajak. Kalau kita mau cek lagi ke dalamnya, ya nanti masing-masing lah bermuhasabah, kan kira-kira begitu. Jadi hal-hal yang begini yang bisa membersihkan. Kemudian tuzakkihim, jadi bukan hanya membersihkan, sekaligus mensucikan, ya. Bukan hanya membersihkan, mensucikan. Karena zakat ini kalau bahasa Arab zakat itu kan itu bersih, berarti ada yang kotor. Jadi dikeluarkan yang kotornya supaya menjadi bersih, menjadi suci. Jadi bayangkan kalau selama ini ada saudara-saudara kita tidak membersihkan hartanya, tidak mensucikan, menghalalkan hartanya, maka bagaimana modelnya kira-kira, ya kan gitu. Biha tuzakkihim biha, untuk mereka, wasalli alaihim, dan tugasmu wahai Muhammad, terima mereka punya zakat, ambil mereka punya zakat, kemudian doakan mereka. Wajib bagi kita untuk doakan mereka. Inna salataka, doamu itu sakanun, akan menyebabkan hati mereka itu tenang. Maksudnya hilang keraguan-raguan. Jadi kalau memang kita belum keluarkan zakat,
itu keraguan kita memang banyak. Karena sudah jelas, karena harta ini kita yang jaga, bukan kita yang jaga harta. Berbanding dengan terbalik dengan ilmu, pasti ilmu yang jaga kita. Jadi buktinya orang yang punya banyak harta susah tidur. Setengah mati tak tutup matanya, memang dia yang jaga hartanya. Ya susah tidur Pak. Jadi memang kalau dia sudah bersihkan, wajib bagi ambil zakat untuk doakan mereka. Wallahu sami'un alim, dan ingat Allah ganjil sami, Allah itu dengar, Allah itu tahu. Jadi memang pada dasarnya tidak bisa kita lari daripada mahkamah Allah ya. Nah, jadi saudaraku sekalian, ini ada asbab nuzulnya di ayat. Saya ringkas, ini di tahun 9 Hijriah ada perang Tabuk. Maka semua sahabat-sahabat dipanggil ikut serta. Jadi kembali lagi saya sampaikan, perang di zaman Nabi itu tidak langsung frontal perang. Jadi ada pasifnya kan begitu. Jadi perang itu tidak ada satu daerah didatangi langsung diperangi, tidak begitu. Jadi setiap Nabi itu pasti kirim dulu orang-orang untuk menyampaikan agama. Kalau mereka terima, dikirimlah orang-orang untuk mengajarkan Quran. Nah, begitu seterusnya. Sampai nanti betul-betul tidak ada jalan keluar, diadakan damai dalam arti kata perjanjian. Karena waktu itu Islam itu sudah berkuasa. Jadi di mana mayoritas memang kita harus jaga keamanannya orang minoritas. Karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Nah, kalau juga mereka tidak sepakati, ya baru diperangi juga aturannya ada. Nah, jadi tidak seperti frontal datang hantam tidak begitu lagi. Jadi perang Tabuk ini bersamaan dengan musim panen. Jadi memang cobaan para sahabat itu luar biasa. Sehingga ada 3 orang sahabat yang populer itu Abu Lubabah dengan 2 orang sahabat yang lain itu tidak sempat ikut ambil bagian dalam perjalanan ke Tabuk. Karena memang perjalanan ke Tabuk itu luar biasa cobaannya. Di saat-saat semua buah kurma lagi menguning bagus, sudah mau panen matang. Jadi cobaan, karena kalau ditinggalkan ya bisa-bisa perjalanan ini mereka tidak ada transportasi seperti kita yang satu kali naik mobil sampai atau naik pesawat sampai, tidak. Ya perjalanan naik onta atau naik kuda, bahkan ada sebagian yang jalan, itu memang butuh waktu yang lama. Jadi kalau pada saat panen ditinggalkan, bisa jadi pulang selesai. Yang begitu. Kalau kita sekarang mungkin ya seperti coklat apa ya, cengkeh. Ya, kalau sempat lambat dipanen, pasti dia jadi batu, maka gagal panen, rugilah. Itulah ujian waktu itu. Maka 3 orang sahabat ini tidak sempat ikut serta, karena kecintaannya itu dengan kebun dia karena lagi panen. Maka setelah itu pulang sahabat Nabi dengan membawa kemenangan. Maka mereka juga sudah selesai panen. Tapi sudah selesai panen, rombongan Nabi juga sudah pulang. Maka satu sisi ini cobaan, tapi mereka ini dosa karena panggilan Nabi. Maka karena Abu Lubabah dengan 2 sahabat ini sudah merasa luar biasa berdosa, Nabi sudah sampaikan, maka mereka ikat diri mereka di dalam masjid. Mau tobat ceritanya. Jadi dia ada tiang-tiang kurma di Masjid Nabawi, diikat, mereka ikat di masjid. Sahabat bertanya kenapa, nanti sampaikan ke Nabi bahwa kami ingin jumpa sama Nabi karena Nabi sudah kurang enak hati, diajak pun tidak mau. Jadi Nabi sudah tidak terlalu tegur sapa. Tegur sapanya Nabi dijelaskan ini untuk tarbiyah, pendidikan, sebagaimana orang tua mendidik anaknya. Ada hal-hal tertentu kita cuek anak kan begitu. Nah, jadi setelah sampaikan ke Nabi, kami sudah tidak ditegur sapa sama Nabi.
bahwa kami ini selama tidak diampuni dosa kami, tidak diterima tobat kami, maka kami tetap berada di dalam masjid. Jadi di tiang-tiang kurma mereka ikat badannya di masjid. Maka setelah itu Nabi waktu salat Nabi datang. Jadi Nabi bilang, saya ini Rasul bersuruh. Artinya kalau belum ada dari Allah mengatakan Anda diampuni, saya tidak bisa bilang Anda diampuni. Karena yang marah ini kan bukan saya, Allah yang memanggil, tapi Anda tidak mau. Sedangkan sahabat-sahabat lain semua dalam keadaan rugi. Mereka meninggalkan perkebunan di waktu buah sudah matang semua. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian. Sehingga karena itu tidak mempan, mereka pergi ke rumahnya. Hasil panen yang sudah jadi dalam bentuk harta emas, karena dulu tukar-menukarnya emas dengan perak, belum ada mata uang yang resmi. Maka kalau sekarang mungkin hasil panennya 1 kilo emas, maka setengah kilo dibawa ke masjid. Jadi setengah kilo, sebagian hartanya itu dibawa dari hasil panen karena tidak ikut ke tabung, menghadap Nabi, ya Rasul, kalau begitu kami tobat, tolong terima kami punya harta ini sebagai menebus kesalahan kami, karena gara-gara ini harta kami tidak ikut berangkat. Jadi masing-masing bawa hartanya itu setengah dari hartanya. Jadi bayangkanlah Pak ya, kalau kita punya harta di rumah, di simpanan, ini namanya infak. Ini bukan zakat lagi sebenarnya, bukan sedekah lagi, sudah infak. Karena melebihi daripada ketentuan yang ditentukan. Jadi kalau seandainya kita punya harta 2 miliar, ya 1 miliar di bawah. Begitulah kira-kira ya. Nah, ini harta tolong. Jadi Nabi juga tidak bisa kasih jawaban. Nabi bilang, saya tidak bisa kasih jawaban. Beberapa saat kemudian Nabi mendatangi mereka, turunlah ini ayat. Jadi ternyata betul-betul Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang ya. Jadi Allah sampaikan, wahai Muhammad, khudz min amwalihim, terimalah, ambillah harta zakat dari mereka. Sebagai apa? Tudakhiruhum wa tuzakkihim. Saya sudah ampuni dosa mereka, saya sudah sucikan mereka dari kesalahannya. Mudah-mudahan dengan itu harta mereka bersih, kecintaan mereka kecintaan mereka kepada dunia sudah hilang. Ini pelajaran yang besar untuk mereka. Mudah-mudahan dengan ini mereka sudah mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada kecintaan dunia. Dan sebagai rasa bahwa tobat mereka itu diterima, doakan mereka di depan mereka supaya mereka merasa tenang. Karena ini sahabat kalau sudah buat satu dosa Pak, sudah tidak tenang mereka. Yang lalu-lalu kan Pak ya sudah kita bahas, satu sahabat sampai tidak mau makan di rumahnya, bahkan ada istrinya yang sudah tidak sentuh sudah berapa bulan, karena ada satu yang merasa istrinya sampai melapor kepada Nabi. Dia tidak pernah lagi tugas-tugas rumah tangganya, ya Rasul. Ternyata ada satu yang dipikirkan dosa, termasuk juga Abu Darda dan sebagainya. Banyak yang lama ada satu kesalahan itu mereka berpikir. Bahkan ada sahabat yang sempat masbuk, ya, jadi tingkat masbuk, yang sempat masbuk sampai istrinya bilang dia menangis terus, sampai anak-anaknya sudah tidak tegur sama. Kenapa? Karena ada rasa menyesal bahwa dia ada ketinggalan sembahyang, ada beberapa rakaat. Inilah sahabat, merasa betul-betul merasa rugi kalau ada buat kesalahan, tidak tenang. Jadi Nabi bilang, Allah bilang doakan mereka di depan mereka supaya mereka jadi tenang, dan mudah-mudahan ini pelajaran bagi mereka. Maka dari turun ayat ini dijelaskan di Al-Jalalain ini bahwa inilah pertama kali perintah Nabi diangkat Allah sekaligus ditugaskan menjadi amil zakat. Jadi memang ada amil zakat, maka secara resmi itu sudah jadi amil zakat. Maka setelah itu
Nabi betullah orang-orang yang pergi pungut zakat. Jadi di zaman Nabi biasanya ada petugas-petugas yang pergi pungut, pergi hitung zakat para sahabat, dihitung langsung, kemudian nanti dibawa. Jadi ada orang-orang Nabi. Maka pernah di zaman Umar juga lantik beberapa pembantu untuk ambil zakat. Maka setelah itu ada hak daripada ambil zakat itu kurang lebih 1/8, berarti kurang lebih 12% diberikan kepada petugas-petugas ambil zakat. Maka ada satu petugas sahabat tabi'in, ya Amirul Mukminin, saya ikhlas karena Allah, saya tidak ambil ini sebagai tugas ambil zakat, saya ikhlas ingin melaksanakan tugas karena ini kita ini sebagai yang telah diberikan mandat oleh Allah, jadi saya ikhlas. Maka kata Umar bin Khattab, terima, jangan tidak terima, saya tidak bisa terima, saya ikhlas. Umar bilang ini bukan gaji, ini aturan. Maka Umar bercerita dulu di zaman Rasulullah, saya salah satu petugas zakat kata Umar yang ditunjuk oleh Nabi. Setelah selesai semua zakat dihitung, didistribusi dengan bagus, maka Nabi kasih bagian saya. Saya berkata seperti mana yang kau sampaikan, ya Rasul, saya ikhlas karena Allah, tidak usah saya dapat jatah. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, ambil sesuatu yang engkau tidak minta, kalau diberikan ambil. Ya, sesuatu yang engkau tidak minta, kalau diberikan kata Nabi ambil. Maka ambil, sedekahkan. Jadi Nabi tahu itu perasaan Umar. Jadi secara syariat Umar sempat ambil bagian zakatnya, setelah itu dia sedekahkan lagi. Jadi setelah itu dia sedekahkan lagi. Jadi Bapak sekalian yang berbahagia, ada beberapa versi tentang turunnya ini surat, tapi ini sudah yang paling qat'iyah, yang paling kuat dari semua riwayat. Maka di tahun 9 Hijriah itulah resmi sudah ada ambil zakat. Sampai sekarang itu harus ada ambil zakat. Kemudian setelah itu, sebelum ini ada ambil zakat, surat At-Taubah ayat 60 lebih duluan turun, lebih awal turun, yaitu innas sadaqati lil fuqara wal masakin. Itu sudah ada pembagian itu, baru turun ini. Karena ketika itu belum ada ketentuan diambil zakat, perhitungan ketentuan diambil zakat, hanya apa-apa yang namanya infak dengan sedekah didistribusi kepada 8 golongan itu. Jadi tapi sama tahunnya sama 9 Hijriah, hanya beda bulan. Jadi ayat Taubah 100, ayat Taubah 60 dulu lebih awal, kemudian ayat 103 ini untuk menyempurnakan mandat sebagai petugas ambil zakat. Kira-kira begitu. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di akhir-akhir Ramadan seperti ini, ya mudah-mudahan kita sempurnakan ibadah zakat kita dengan sebaik-baiknya. Apa esensi daripada zakat itu? Ya sebagaimana Nabi sampaikan, farada zakat al-fitri, kamu itu kewajiban zakat fitrah itu untuk tutahhiru tukhratan lagwi minal lagwi wal furas, tukhratan lis-sa'id. Tujuan daripada zakat fitrah untuk orang yang puasa itu membersihkan, menyempurnakan puasanya minal lagwi wal rafas, dari perkataan kotor dan yang sia-sia. Karena ketika kita berpuasa, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kadang dari ucapan kita dengan perkataan kita ini ada yang melenceng sebenarnya. Apalagi di pasar itu kan paling banyak, belum ada untung, ya kan begitu. Hanya begitu modalnya. Ya, biasa juga kita tidak sengaja di kantor juga begitu. Oh, belum masuk ini stoknya Pak, minta maaf, padahal ini kan harus ada jaringan koneksi suap menjual kan. Nah, nanti mungkin depan penjual juga bisa juga begitu Pak Ustaz Amri.
Ya, ada gas, tidak ada gas. Nah, ya kan? Ini bisa, semua bisa kena. Semua bisa kena. Nah, karena ya zaman kita ini, zaman dunia sekarang ini tidak ada koneksi, tidak ada pulus, selesai. Kamu itu biar ente cerdas, biar ente pintar, ya, tapi tidak ada koneksi, tidak ada pulus, maka kita golongan di bawah. Ini zaman sekuler, materialistis begini, oh luar biasa. Jadi semua kita bisa salah, maka itulah tugasnya zakat. Nah kemudian juga tuhmatun lil masakin. Selain orang berzakat, untuk ibadah sosialnya juga ada saudara-saudara kita, yaitu untuk makanan orang-orang miskin di hari raya, supaya mereka juga merasakan makan. Karena yang paling berdosa kalau ada tetangga di Baitul Haq ini yang tidak makan, yang paling berdosa nomor satu petugas zakat. Yang paling berdosa selain orang kaya, petugas zakat. Karena mereka yang diamanahkan, jadi mereka yang harus tahu, pastikan bahwa hari Lebaran itu semua orang dalam keadaan bergembira. Tanda orang gembira itu makan, karena di situ dilarang berpuasa haram. Jadi kalau ada orang tidak gembira, berarti dia tidak makan. Pasti dia bersedih. Maka itu tugas, pastikan ambil zakat, bahwa semua yang masuk zakat sudah bisa dipastikan bisa mengenyangkan tetangga-tetangga yang ada radiasi daripada masjid ini, tetangga-tetangga masjid. Kira-kira begitu. Jadi ini mukadimah. Kalau ada hal yang perlu kita bahas bersama-sama tentang zakat atau lain sebagainya, silahkan. Tafadhal masykuran.